Pernahkah kamu melihat seseorang yang memiliki karakter dalam dirinya sendiri? Apakah kamu ingin terlihat memiliki karakter kamu sendiri? Jika iya, maka kamu bisa mulai mempelajari bagaimana cara membentuk karakter. Membentuk karakter bukanlah hal yang tidak bisa dilakukan. Ada beberapa cara dan poin yang harus dipelajari untuk membentuk karakter kamu sendiri. Banyak manfaat yang bisa kamu rasakan ketika kamu mampu membentuk karakter diri sendiri. Pada dasarnya, karakter yang dimiliki oleh setiap orang berbeda-beda. Kamu melihat pengusaha dengan seorang dokter, mereka memiliki karakter yang berbeda. Membentuk karakter sesungguhnya bisa membantu kamu menemukan jati diri. Jadi, ketika kamu ingin membentuk karakter, lakukan dengan tepat dan sesuai dengan diri sendiri. Jangan membentuk karakter dengan berkaca kepada hidup atau pribadi orang lain. Saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana caranya untuk membangun karakter. Ada 9 cara. Pertama, belajar menghargai dirimu sendiri. Ada satu quote yang sangat bagus sekali, berkata demikian: "Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Quote ini berkata bahwa ketika kita bisa mengasihi, menghargai diri kita sendiri, maka output yang terjadi, kita juga bisa menghargai orang lain yang ada di sekeliling kita. Kita bisa belajar, kita bisa membangun karakter kita ketika kita memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri. Mulailah menghargai diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri, dan bangga serta percaya kepada diri kamu sendiri. Semakin kamu menganggap diri kamu berharga, maka semakin mudah kamu membentuk karakter diri kamu sendiri. Khususnya bagi seseorang yang ingin mencapai kesuksesan, belajar menghargai diri sendiri adalah wajib. Percaya atau tidak, membentuk karakter dengan cara menghargai diri sendiri akan mempengaruhi cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Kamu juga bisa lebih baik dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kedua, bentuk prinsip diri sendiri. Believe in yourself. Memahami dan mempercayai apa yang menjadi kepercayaan kamu adalah salah satu bentuk karakter diri seseorang. Membentuk karakter bisa dilakukan dengan meyakini sesuatu yang benar dan tidak terpengaruh akan apa yang salah. Ketika kamu adalah orang yang memiliki prinsip dalam hidup kamu, maka prinsip kamu tidak bisa dipatahkan begitu saja ketika ada perbedaan yang terjadi. Contohnya, jika kamu orang yang berprinsip bahwa kepercayaan itu penting, maka kamu juga tidak akan melanggar prinsip tersebut. Ketiga, mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Di dunia ini ada berbagai macam hal-hal yang bisa mempengaruhi diri kamu jika kamu tidak bisa menguasai diri kamu sendiri. Mengontrol diri sendiri dapat membantu kamu membentuk karakter. Orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri akan mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Untuk orang yang bisa menguasai dirinya sendiri, maka dia tidak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Memiliki karakter dapat terlihat ketika kamu bisa menguasai diri kamu sendiri sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungan. Tentunya, penguasaan diri juga baik dilakukan untuk terhindar dari berbagai pengaruh negatif. Keempat, terus belajar. Karakter itu bukan serta-merta didapat sejak lahir, tetapi bisa kita bentuk dan bangun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar guna membentuk karakter diri. Belajarlah dari segala hal, mulai dari pengalaman diri sendiri yang sudah dilalui, kesalahan yang pernah dibuat, cerita dari pengalaman orang di sekitarmu, hingga ikut kelas-kelas pengembangan diri. Jadi kita juga harus belajar dari orang-orang yang sudah lebih fasih, yang sudah lebih expert daripada kita. Kita harus belajar kepada mereka, sehingga kita bukan jadi pribadi yang ketinggalan. Kelima, memperbaiki masa lalu. Setiap orang pasti memiliki masa lalu yang kurang menyenangkan.
Jadikan kejadian pada masa lalu sebagai bahan pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Kamu bisa memikirkan apa yang salah dari diri kamu sendiri di masa lalu dan mencoba untuk memperbaikinya di masa sekarang. Dengan hal ini akan membentuk karakter baru dalam diri kamu. Keenam, memperhitungkan tindakan yang diambil. Setiap apa yang terjadi dan mengharuskan kamu mengambil tindakan, kamu perlu mempertimbangkan setiap resiko dari keputusan kamu. Ketika kamu memilih keputusan untuk menunjukkan karakter diri kamu, penting memutuskan dengan pertimbangan yang matang. Kamu akan tahu harus keputusan apa yang benar dan baik untuk kamu putuskan terhadap suatu masalah. Terkadang hal yang sulit ketika keputusan terbaik yang harus diambil tidaklah sesuai dengan keinginan kamu, tetapi itulah yang harus dibiasakan. Ketujuh, komitmen. Menjadi orang yang labil harus dihilangkan jika kamu ingin membentuk karakter diri kamu sendiri. Berkomitmenlah. Bicara tentang komitmen, bicara tentang hati yang teguh, hati yang tidak bisa digoyang, hati yang tidak bisa mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam apa yang terjadi di luar dari kehidupan kita. Berkomitmen dengan apa yang sudah kamu putuskan adalah bentuk dari karakter diri seseorang. Mulailah berkomitmen dengan hal yang terkecil dan mudah untuk dilakukan. Semakin lama kamu akan semakin terbiasa menjadi seseorang yang memiliki komitmen dengan diri sendiri. Kedelapan, kedisiplinan itu penting. Kenali apa yang menjadi kelemahanmu. Engkau harus tahu dan disiplin dari situ. Belajar dari situ. Sebagai orang yang memiliki karakter yang baik, bisa dimulai dengan terbiasa bersikap disiplin. Engkau harus keras dengan dirimu sendiri. Kedisiplinan seseorang merupakan karakter yang paling mudah terlihat dari seseorang. Contohnya apa? Bicara tentang kedisiplinan. Apa yang dia kerjakan, dia lakukan setiap harinya secara rutin. Misalnya berolahraga, dia lakukan itu. Misal setiap sore atau setiap pagi, seminggu 3 kali atau 5 kali seminggu. Itu penting. Itu bicara tentang kedisiplinan. Dan karakter yang baik itu akan terbangun kalau kita disiplin dengan diri kita sendiri. Membiasakan diri dengan hidup disiplin adalah hal yang tersulit. Namun ini baik dan ini harus kita lakukan. Kita harus bekerja keras dengan ini. Kita harus berjuang. Kita harus melatih diri kita untuk tetap disiplin, sehingga kita punya karakter yang bagus, karakter yang baik, karakter yang akan membantu kita untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Kesembilan, kenali kelebihan dan kekuranganmu. Mengenali dan mengetahui kelebihan dan kekurangan kamu bisa menjadi cara untuk mempelajari karakter diri kamu. Kalau kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, dan kita kenal, kita paham kelemahan kita harus membangunnya di situ. Kita harus membuat diri kita lebih baik lagi dari situ. Kalau kita mungkin punya kelemahan-kelemahan yang tidak bisa kita atasi, kita jangan datang kepada pusat kelemahan kita, tapi kita hindari. Kita tinggalkan hal-hal yang membuat kita jatuh dalam kelemahan kita. Membentuk karakter dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan kamu akan jauh lebih mudah. Kelebihan yang kamu miliki bisa menjadi poin penting, poin yang harus jadi nilai lebih dalam kehidupan kita, yang bisa memperkuat karakter diri kamu. Kekurangan diri kamu bisa menjadi salah satu cara untuk memperbaikinya dengan hal yang lain yang bisa menutup kekurangan kamu dengan karakter yang baik. Sadari kelebihan dan kelemahan kamu. Engkau harus memahami hal ini. Jangan menganggap diri kamu kuat, engkau punya kelebihan yang banyak. Tidak, setiap manusia punya kelemahan. Kita harus sadar. Itulah 9 cara membentuk karakter diri. Semoga teman-teman bisa terus melatih, membangun karakter dirinya lebih baik lagi, sehingga kita menjadi pribadi yang
punya karakter mantap untuk kita bisa meraih masa depan yang lebih baik lagi. Tetap berjuang, jangan pernah menyerah.